العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Masih dalam penjelasan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Berkata penulis rahimahullah, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallahu muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Makna dari la ilaha illallah dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya maknanya adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang disembah dengan hak kecuali Allah saja. Kemudian dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua bagian. Bagian pertama terkandung padanya rukun penafian, yaitu pada kalimat la ilaha. Kalimat la ilaha itu nafian, dia menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan seluruh segala apa yang diibadahi selain Allah. Kemudian di potongan yang kedua, illallah muthbitan, dia mengisbat, menetapkan al-ibadata, segala jenis dan bentuk ibadah, lillahi, hanya untuk Allah, wahdahu, semata, la syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Sebagaimana tidak ada sekutu satu pun bagi Allah dalam kerajaannya, dalam penciptaan alam semesta, dalam penguasaan dan kepemilikan alam semesta. Tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemilikan dan wewenang terhadap alam semesta ini. Seperti itu pula lah, tidak ada sekutu dan serikat bagi Allah dalam hak ibadah. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-51, Al-ilahu fi'alun, ilah di atas wazan fi'al, bimakna maf'ul. Jadi dalam wazan fi'al itu terkadang memiliki makna maf'ul. Contohnya kitab, ka kitabin. Kitab di atas wazan fi'al bimakna maktub. Maknanya isim maf'ul, yaitu maktubun. Makanya disebut, dinamakan dengan kitab. Kenapa? Karena dia adalah suatu gambaran dari beberapa huruf yang tertulis. Maka terkumpullah menjadi tulisan-tulisan dan dikatakan sebagai sesuatu yang ditulis. Namanya maktub. Jadi kitab bermakna maktub. Dan ini banyak digunakan di dalam bahasa Arab. Seperti libas bermakna malbus. Libas artinya malbus, yang dipakai. Naam. Begitu pula imam. Imam di atas wazan fi'al, dia bermakna isim maf'ul, al-mu'tammu bihi, yang dipanuti, yang diikuti dengannya. Begitu pula ilah, maka maknanya maf'ul, artinya ma'luh. Mushtaq min alaha ya'lahu ilahatan. Lafaz ilah ini adalah masdar, kata dasar. Mushtaq minhu, mushtaq dari alaha ya'lahu, fa'ala yaf'alu. Masdarnya ilaha. Artinya apa? Artinya abada ya'budu, ibadah, fi'alah. Dikatakan pula ilah diambil dari kata aliha ya'lahu. Diambil dari kata aliha ya'lahu, berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'alu bermakna tahayyara. Tahayyara itu artinya tidak menjangkau akal, ta'ajjaba. Karena semakin seorang hamba itu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran serta keagungannya, niscaya akal dia tidak akan mampu menjangkaunya. Dia akan tahayyar. Naam. Akan merasa kebingungan.
Karena yang dituntut itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memikirkan zatnya dan sifatnya bagaimananya secara hakiki, maka seorang hamba tidak akan mampu untuk menjangkau yang demikian. Makanya tahayyar, dia akan bingung. Yang dituntut adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka orang-orang filsafat, orang-orang ateis, ahlul kalam, atau orang-orang yang berkecimpung dalam filsafat, yang berusaha menjangkau dan memahami konsep ketuhanan dengan jalur akal, mereka tidak akan bisa menjangkaunya, tahayyar. Bahkan bisa gila atau bahkan bisa kufur. Naam. Tapi yang rajih, ilah diambil dari alaha, ya'lahu, fa'ala, yaf'alu. Artinya apa? Artinya abada ya'budu ibadatan. Lafdhan wa ma'nan. Secara lafaz bermakna abada. Begitu pula secara makna. Jadi lafaz alaha ya'lahu ilah, ya ibadah. Wal ilahu huwa al-ma'budul muta'. Al-ilah adalah zat yang diibadahi dan zat yang ditaati. Fannafiu fi kalimatil ikhlas la ilaha. Dalam kalimat syahadat la ilaha illallah terdapat dua rangkai pola kata. Yang pertama la ilaha dan yang kedua illallahu. Rukun penafian dalam kalimat al-ikhlas terdapat dalam potongan yang pertama la ilaha. Artinya apa? La ma'luha yastahiqqu an yu'bada illallahu. Tidak ada satupun sesuatu yang diibadahi, yang disembah, yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah. Fa idza qulta la ilaha, apabila engkau berkata, mengatakan la ilaha, kunta nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah siwallah. Apabila engkau mengatakan la ilaha, maka engkau telah menafikan seluruh segala apa saja yang diibadahi selain Allah kecuali Allah. Makanya orang-orang musyrik Arab mengingkari dan menolak yang demikian. Ketika dikatakan, diserukan untuk mengikrarkan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa begitu? Karena mereka tahu konsekuensi, makna, dan tuntutan dari kalimat tersebut. Kalimat itu akan membuat mereka kufur kepada ajaran agama kakek moyang mereka, leluhur mereka. Kufur terhadap sesembahan-sesembahan mereka yang mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Allah firmankan di surat Shad, di ayat yang kelima, ketika orang-orang musyrikun Arab diseru untuk mengikrarkan la ilaha illallah, mereka menolak. Karena mereka paham maknanya dan mereka paham konsekuensinya. Menunjukkan harga diri dan egoisme seorang atau kaum Arab. Bangsa Arab ini memang memiliki pendirian. Dia bukan orang-orang, mereka bukan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Bangsa Arab di masa jahiliyah itu sudah dikenal dengan sifat makarimul akhlak, muru'ah, kelelakian, al-wafa, na'am, sportif, menunaikan amanah. Ini karakteristik bangsa Arab. Jujur, na'am. Sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang berkarakter kuat dan berpendirian teguh. Makanya ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya. Nah, konsekuensinya berarti kita berlepas diri dari agama kakek moyang kita, leluhur kita. Dan itu sesuatu yang tercela karena mereka mengagungkan keturunan kakek moyang, nasab. Nah, tidaklah lantas kemudian ya sudahlah, nggak apa-apa, kita tinggal ucapkan saja. Yang penting kita tidak akui, demi agar tidak menimbulkan kontra dengan dakwahnya Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena dia masih keturunan kita. Nah, masih keturunan terbaik dari Banu Hashim. Tidak. Orang-orang kufar Arab menolak yang demikian karena mereka tahu konsekuensinya. Jadi siapa saja yang mengetahui makna dari la ilaha illallah, bukan sekedar dia ucapkan, dia pahami maknanya, maka dia sejatinya telah menafikan seluruh segala apa yang diibadahi selain Allah, kecuali Allah saja.
yakni wa alihatan ghairallahi katsiratun tabaqal ard. Ilah-ilah yang disembah, yang dipertuhankan selain Allah itu banyak, memenuhi bumi. Ada yang menyembah benda mati, pohon, batu. Naam. Ada yang menyembah makhluk hidup atau roh-roh yang sudah mati. Banyak sekali, beraneka macam ragam sosok-sosok yang dipertuhankan dan disembah. Walakin bil batili wad dhalal. Hanya saja semua itu disembah dan dipertuhankan dengan batil dan sesat. Wa innamal ilahul mustahiqu lil ibadati huwallahu wahdahu. Adapun hanyalah al-ilah, zat yang disembah, yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya segala bentuk dan jenis ibadah, itu hanya Allah saja. Wa alihatul musyrikina allati ya'budunaha min dunillah innama hiya mujarradu dhannin minhum. Adapun ilah-ilah yang dipertuhankan oleh kaum musyrikin, yang mereka ibadahi selain Allah, itu semua tidak lain hanyalah sekedar persangkaan, hanya sekedar prasangka dari mereka saja. Wattiba'u li hawahum, dan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, sampai pada firman Allah, ila qawlihi in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah katakan, in hiya, tidaklah ilah-ilah yang mereka pertuhankan itu kecuali nama-nama yang mereka namai sendiri. Mereka dan bapak-bapak mereka, kakek moyang mereka. Mereka menamakan berhala ini dengan Lata, yang itu dengan Uzza. Nama-nama yang mereka kreasikan sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil sedikit pun atas yang demikian. Tidaklah mereka itu kecuali hanya memperturutkan prasangka dan hawa nafsu. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, yaitu Al-Quran. Naam. Kemudian rukun yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, yaitu potongan kata yang kedua, illallah, di mana maknanya adalah penetapan segala bentuk dan jenis ibadah hanya untuk Allah saja. Syekh Abdurrahman ibn Muhammad bin Qasim rahimahullah berkata dalam catatan kaki nomor 1, ay wal isbatu fi kalimatil ikhlas huwa qauluka illallahu. Al-isbat, penetapan dalam kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah, kan dinamakan juga dengan kalimat al-ikhlas. Karena pada kalimat itu terkandung padanya ikhlas, pemurnian dari segala jenis kesyirikan. Pada ucapan dirimu ilallah, ketika engkau mengatakan la ilaha illallahu, maka pada kalimat illallahu al-mustathna fi hadhil kalimatil azimah, yang dikecualikan dari kalimat yang agung tersebut. Nah, jadi tidak ada yang berhak yang diibadahi dengan hak kecuali Allah saja yang hak itu. Wa dalalatuha ala itsbatil ilahiyyati lillahi wahdah a'zamu min dalalati qaulina Allahu ilahun. Sekarang dibahas di sini pola dari susunan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwasanya pendalilan pada pola la ilaha illallahu itu jauh lebih agung dibandingkan pendalilan pada ungkapan kita Allahu ilahun. Kalimat aktif, Allahu ilah. Allah itu adalah zat yang disembah, adalah zat yang diibadahi. Bentuknya mubtada khobar. Naam, jumlah ismiyah, Allahu ilah. Allah itu adalah zat yang disembah. Dia isbat, kalimatnya aktif, tapi tidak menunjukkan kepada tauhid. Bermakna tidak menunjukkan di sana pembatasan hanya Allah saja yang diibadahi, hanya Allah sajalah yang disembah. Karena banyak di sana ilah-ilah yang lainnya yang juga disembah oleh orang-orang musyrik. Makanya tekstual nafi dan isbat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih gamblang, menunjukkan pembatasan mutlak. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Berarti pembatasan mutlak. Fala nafiyah lil jins. La ilaha la dalam gramatika nahwu istilahnya nafiyah lil jins. Makanya wajib bagi siapa saja yang hijrah, Allah muliakan dengan semangat untuk mempelajari ilmu syar'i, hendaklah memiliki dasar pengetahuan terhadap bahasa Arab. Walaupun di tingkat dasar, ia setidaknya tahu istilah-istilah yang berlaku dalam ilmu nahwu. La nafiyah lil jins, menafikan semua jenis ilah.
Wa khabaruha al-marfu'u mahdhuf. Khabarnya marfu', mahdhuf karena dalam tekstual la ilaha ada khabar haqqun. Mahdhuf tapi. Taqdiruhu haqqun wa illallahu istisna'un minal khabaril marfu'. Illallahu istisna, pengecualian dari khabar yang marfu'. Jadi tabi' badal dari haqqun. Fallahu huwal haqq. Allah adalah al-haqq. Termasuk dari nama-nama Allah adalah al-haqq. Wa ibadatuhu wahdahu hiyal haqq. Dan peribadatan hanya kepadanya dia juga al-haqq. Wa ibadatu ghairihi manfiyatun bila fi hadhil kalimati. Adapun peribadatan kepada selain Allah itu telah ternafikan dengan huruf la dalam kalimat la ilaha. La di situ menafikan segala peribadatan kepada selain Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah al-haqq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa saja yang mereka ibadahi selain Allah adalah kebatilan. Huwa al-batil. Khabarnya di sini disisipi oleh dhamir al-fasl, menunjukkan apa Zaki? Termasuk dari asalibul hasr, uslub-uslub gaya bahasa pembatasan, salah satunya adalah jika antara isim dan khabarnya datang dalam bentuk ma'rifat. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya apa saja yang diibadahi selain Allah pasti batil sudah, enggak mungkin enggak. Naam. Wal Qur'anu kulluhu yadullu ala itsbatil ibadati lillahi wahda, dan Al-Qur'an itu semuanya menunjukkan atas itsbat, penetapan hak ibadah, peribadatan itu hanya milik Allah satu-satunya semata. Fala ilaha illallahu, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah yang hak. Karena di sana ada ilah-ilah, tapi bi ghairi haq. Naam. Lata dijadikan ilah, Uzza dijadikan ilah, naam, matahari, syams dijadikan ilah, malaikat, nabi, orang saleh, Isa dijadikan ilah-ilah oleh para penyembahnya. Tapi mereka bukan ilahun haq. Ishtamalat ala amrain. Kalimat la ilaha illallah terkandung padanya dua perkara. Huma ruknaha an-nafyu wal itsbat. Keduanya adalah dua rukunnya. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Ini dasar sekali, tidak boleh jahil padanya. Rukun dari kalimat syahadat la ilaha illallah adalah nafi dan isbat. Fala ilaha nafiyan wujuda ma'budin bihaqqin siwallahi. Pada potongan yang pertama, la ilaha itu menafikan segala wujud yang disembah dan diibadahi dengan hak, kecuali Allah saja. Potongan yang kedua, illallahu muthbitan al-ibadata lillah. Dia menetapkan segala jenis ibadah hanya untuk Allah semata. Al-ibadah ada alif lam, masuk ke ismul jins, ibadah berarti umum, apa saja bentuk dan jenisnya, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Duna kulli man siwah. Wa nafyul mahdhu laisa bitauhidin. Adapun penafian yang murni, penafian saja itu bukan tauhid, bal ilhad. Bahkan kekufuran kalau dikatakan la ilaha kemudian berhenti di situ. Tidak ada istisnanya, tidak ada ilah, berarti menafikan seluruhnya. Ini kekufuran, ilhad namanya. Dia mengingkari adanya ilah secara mutlak. Wa kadzalikal itsbatul mahad. Begitu pula kalau dikatakan itsbat saja tanpa ada penafian, dikatakan Allahu ilah. Allah itu yang disembah. Dia juga tidak menunjukkan kepada tauhid, karena masih mungkin untuk kemudian ditakdirkan, ditaksirkan bahwasanya di sana juga ada ilah-ilah yang lain selain Allah. Naam. Ini konsepnya jelas sekali. Kalimat aktif dan pasif. Kalau misalkan dikatakan Ahmad menulis di dalam kelas, khabar, sedang mengkhabarkan bahwa saya Ahmad sedang menulis di dalam kelas. Tapi tidak menunjukkan pembatasan hanya Ahmad saja. Bisa jadi Ubaid juga menulis, tapi Ubaid sedang tidak dibicarakan. Bisa saja Anas juga menulis, tapi Anas tidak dibahas di sini. Beda jika konteksnya itu tidak ada yang menulis di dalam kelas kecuali Ahmad. Sudah pasti menafikan yang lain. Sudah pasti Ubaid tidak menulis, Anas tidak menulis. Karena tekstualnya nafi dan itsbat. Adapun itsbat saja, itsbatul mahad itu juga tidak menunjukkan kepada pembatasan.
Fala budda minal jam'i bainan nafi wal itsbat. Makanya sudah harus untuk menjamak, menggabungkan antara penafian dan itsbat. Namanya rukun. Dia harus ada secara bersamaan dan beriringan. Salah satu ternafikan, maka gugur. Naam. Jadi rukun tauhid ada dua, apa? Nafi dan itsbat. Wa syurutuha thamaniyah. Dan syarat-syaratnya ada 8. Syarat dari kalimat la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. Syaratnya ada 8. Naam. Syarat la ilaha illallah ada 8. Tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan kepada penjelasan bahwasanya jumlah syarat la ilaha illallah itu 8. Tapi ulama beristimbat terhadap dalil-dalil yang ada bahwasanya keabsahan la ilaha illallah itu dipersyaratkan padanya syarat-syarat. Melalui tatabbu' wal istiqra', setelah penelitian dan pengkajian yang mendalam, ternyata ditemukan bahwasanya konsep syarat la ilaha illallah ada 8. Seperti pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah. Tidak ada spesifik dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhidu tsalatsa. Tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, enggak ada. Nah, spesifik menyebutkannya tidak ada, tapi diteliti ternyata konsep bahasan tauhid cuma 3 aja materinya. Kalau tidak berkaitan dengan rububiyah, maka dengan uluhiyah atau asma wa sifat. Makanya kemudian disimpulkan berarti tauhid itu 3 kategori cakupannya. Begitu pula dalam syurut-syurut ini, syarat-syarat la ilaha illallah melalui penelitian dikumpulkan dan ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada dalil-dalilnya. Seperti syurutus shalah. Tidak ada dalam hadis satu pun mengatakan syurutus shalah tis'ah misalkan. Enggak ada. Tapi para fuqaha kemudian mengumpulkan, meneliti dari hadis-hadis yang ada, ternyata keabsahan salat itu ada syaratnya. Naam. Dikumpulkan oleh para ulama. Oh, ternyata salah satu syaratnya adalah thaharah. Salah satu syaratnya adalah satrul aurah. Nah, dikumpulkanlah kemudian dalil wajibnya satrul aurah ada, dalil wajibnya at-thaharah ada secara spesifik. Tapi mengumpulkan menjadi sebuah syurut berjumlah 9 misalkan, ini enggak ada secara spesifik. Nah, ditelitilah oleh para ulama, para fuqaha, dirangkum menjadi suatu penjabaran agar mudah dipahami. Begitu pula syurut la ilaha illallah. Ini penting dijelaskan agar jangan sampai ada yang mengatakan bahwa saya syurut la ilaha illallah ini tidak ada dalilnya. Sebagaimana diucapkan oleh Abdul Aziz Ar-Rais Al-Murji Al-Khabith, salah seorang dosen di Jami'ah di Riyadh sana. Naam. Pengusung mazhab Murji'ah di Saudi Arabia. Dia mengkritisi demi agar melancarkan, melariskan pemikiran Murji'ahnya dia. Dia katakan enggak ada dalilnya. Naam. Padahal dalil-dalilnya ada secara tafsili, hanya saja secara spesifik memang tidak ada. Tapi tidaklah lantas kemudian menafikan keabsahannya dan kebenarannya, sebagaimana syurutus shalah, sebagaimana pembagian tauhid. Dan termasuk dari yang pertama-tama menyebutkan syarat-syarat tauhid adalah Al-Mujaddidus Tsani, sang pembaharu dakwah kedua di Najd, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, penulis Fathul Majid. Nah, beliau merangkum syarat-syarat la ilaha illallah menjadi 7 syarat. Naam. Kemudian dinazam oleh sebagian dari ulama a'immatud da'wah dengan sebuah nazam yang ma'ruf. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun. Tulis. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'. Bait yang kedua, mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, syarat yang pertama. Keabsahan bagi la ilaha illallah, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, mahabbah, rasa cinta. Yang keenam, inqiyad, tunduk, pengamalan. Yang ketujuh, al-qabul, penerimaan. Kemudian ditambahkan oleh Al-Allamah Sa'ad bin Hamad bin Atiq, salah seorang a'immatud da'wah juga, menambahkan syarat yang ke-8, disempurnakan menjadi syarat yang ke-8. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima, ditambahkan baitnya
wa zida thaminuhal kufranu minka bima. Baik, yang kedua, siwal ilahi minal awthani qad ulliha wa syurutuha thamaniyah. Kemudian dipertegas oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah di sini, syarat-syarat keabsahan la ilaha illallah ada 8. Ingat, syarat adalah sesuatu yang melazimkan ketidakadaan sesuatu. Jika sesuatu di sini bahasannya adalah tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah, berarti ketidakadaan salah satu dari syarat la ilaha illallah melazimkan ketidakadaan syahadat la ilaha illallah. Wa syurutuha thamaniyah, ahaduha al-ilmu. Syarat yang pertama keabsahan la ilaha illallah adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Al-munafi lil jahli. Ilmu yang menafikan ketidaktahuan, kejahilan. Nah, harus tahu, harus berilmu tentang maknanya. La ilaha illallah itu apa sih maknanya, artinya? Dia lafaz Arabi, punya makna dia. Diletakkan untuk menunjukkan kepada suatu penunjukan makna. Harus diilmui. Dan ilmu itu menafikan kejahilan terhadapnya. Jadi siapa yang jahil terhadap hakikat makna la ilaha illallah dan tuntutannya, sejatinya dia tidaklah teranggap sebagai muslim. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, bahwasanya para penyembah kubur disebutkan di situ laisu bimuslimina aslan. Mereka itu bukan orang-orang Islam secara asal. Kenapa? Karena mereka jahil terhadap syahadat, terhadap la ilaha illallah. Mereka ucapkan tapi tidak didasari di atas ilmu, jahil. Bisa dirujuk ke kitab Tathhirul I'tiqad karya Al-Imam As-San'ani, Imam negeri Yaman di masanya. Jadi syarat yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu pengetahuan terhadap makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah, yang pasti itu akan menafikan kejahilannya. Makanya setiap yang terjatuh dalam kesyirikan sebabnya karena jahil terhadap hakikat dari maknanya. Apa dalil ilmu? Dalil bahwasanya ilmu adalah syarat. Contohnya misalkan firman Allah di surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, dimulai dengan ilmu dulu. Kewajiban untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan syafaat kecuali siapa? Illa man syahida bil haqq, kecuali yang bersyahadat bil haqq, bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya, mengilmuinya. Keabsahan syahadat mereka ditentukan oleh pengetahuan mereka, keilmuan mereka terhadap maknanya. Maka dialah yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Dalam hadis Utsman ibni Affan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tulis saja apa ru'usul aqlamnya. Apa ru'usul aqlam itu? Kata kuncinya. Naam. Antum tulis kata kuncinya apa sih yang disebutkan ini? Hadis Utsman diriwayatkan oleh Muslim. Antum enggak bisa tulis apa yang dibacakan dalam syarah misalkan. Antum harus tulis kata kuncinya apa. Manfaatkan kecanggihan teknologi di masa ini. Nah, antum bisa cari nanti hadisnya, dilengkapi, bisa cari melalui internet. Nah, baru kemudian dirapikan tulisannya, catatannya, begitu. Jadi belajar ada hasilnya. Dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang syarat ilmu, hadis Utsman ibn Affan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu." Nah, antum bisa kait man mata wa huwa ya'lam. Ketik. Kalau antum ketik nanti di internet, man mata wa huwa ya'lam hadis. Gitu aja kata kuncinya, keluar dia lengkap apa. Antum lengkapi catatan antum di situ. Begitu pula ketika belajar dengan masyayikh, misalkan para ulama, antum dengarkan kajiannya melalui rekaman misalkan. Kalau rekaman kan enak, bisa di-pause. Tapi kalau live atau asli misalkan, duduk langsung talaqi kan nggak bisa. Bagaimana? Kadang ngomong cepat kan. Sementara kita mungkin tidak bisa menulis semua yang diucapkan. Kita
perhatikan kata kuncinya, garis besarnya seperti apa, simpulkan nanti baru cari sendiri, dilengkapi begitu. Begitu pula belajar fikih terutama. Kalau fikih kan dalilnya banyak. Kadang disebutkan dalilnya ini. Nah, untuk mengkaitnya antum tinggal ketik kata kunci. Makanya kecermatan dan kemampuan skill dalam mengkait dan menyimpulkan itu penting sebagai suatu hal yang dapat membantu kesuksesan seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, tapi yang keluar yang berhasil segelintir. Naam. Wa taufiq biyadillah. Taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tempuh sebab-sebabnya, cermat, cerdik. Naam. Dalam melihat peluang, mana faedah yang harus dicatat, mana yang bukan, seperti itu. Baik, hadis Utsman, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui, dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kapan? Dengan syarat wa huwa ya'lam. Dipersyaratkan padanya ilmu. Naam. Syarat yang kedua yakin. Atsani al-yaqin al-munafi lisyak. Syarat keabsahan syahadat la ilaha illallah harus diyakini. Di mana keyakinan itu menafikan adanya keraguan. Makanya pembatal keislaman salah satunya adalah syak. Namanya saja sudah keimanan. Iman itu adalah i'tiqad. Dia tidak bisa menjadi suatu yang diakidahi, menjadi suatu akidah yang dipegang erat, kecuali setelah dibangun di atas ilmu. Maka tidak boleh ada setitik pun keraguan padanya. Dinamakan akidah i'tiqad karena dia sesuatu yang mengikat kuat, tidak diragukan sedikit pun. Seperti akad jual beli, akad nikah. Kalau sudah sah, ya sah, nggak mungkin lagi ada keraguan. Nah, antum beli barang, antum sudah bayar, antum bawa pulang barang itu sampai di rumah, apakah ragu ini punya saya atau punya orang lain ya? Nggak mungkin antum ragu karena kamu sudah beli, sudah terjadi akad jual beli. Nah, akad nikah misalkan, sudah sah nikah. Nah, nggak mungkin dia ragu ini istri saya atau bukan ya? Jangan-jangan bukan, jangan-jangan nggak halal. Nggak mungkin karena sudah sah, nggak mungkin ragu lagi. Nah, begitu pula akidah. Kalau sudah menjadi suatu akidah, ya nggak mungkin akan diragukan padanya. Makanya al-yaqinu al-munafi lisyak. Syarat yang kedua dia harus yakin la ilaha illallah. Bermakna nggak ada lagi sudah selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Nggak boleh ada keraguan. Keraguan adanya menggugurkan syahadat la ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan dipersyaratkan padanya yakin firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, "Ulaika humus shadiqun." Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam syahadatnya. Syarat yang ketiga, ats-tsalits al-qabul, yaitu penerimaan, al-munafi liraddi, penerimaan sepenuhnya terhadap la ilaha illallah, yang itu menafikan penolakan. Harus diterima seutuhnya, tidak boleh ada penolakan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Orang-orang musyrik dahulu kalau dikatakan diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka istikbar, menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita tinggalkan ilah-ilah kami karena seorang penyair yang gila? Maknanya mereka menolak, enggak mau. Begitu pula firman Allah, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ilah-ilah mau dijadikan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Yang demikian adalah sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Berarti harus menerima la ilaha illallah. Ar-rabi', syarat yang keempat bagi kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Inqiyad, tunduk, patuh. Kamu telah mengikrarkan la ilaha illallah dan meyakininya, ya tunduklah kepada tuntutannya. Naam, amalkan bermakna. Al-munafi litark, yang menafikan tindakan meninggalkan.
Makanya orang-orang yang meninggalkan, tidak mengamalkan la ilaha illallah, mereka tidak mewujudkan inqiyad. Maka tidak sah syahadat mereka. Harus adanya inqiyad, ketundukan. Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Telah dibahas di permasalahan inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah. Apa itu inabah? Taubat yang disertai dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Berarti harus adanya inqiyad, harus ada pengamalan. Dikedepankan dalam ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Menunjukkan pentingnya dan mendesaknya permasalahan inabah yang menunjukkan kepada inqiyad, pengamalan, yang menafikan tark. Kamu bersyahadat la ilaha illallah, konsekuensinya ya amalkan, lakukan, laksanakan, bukan malah ditinggalkan. Nah, al-khamis al-ikhlas. Yang kelima, syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas maknanya dia harus bersihkan dari segala kesyirikan akbar. Apa dalilnya? Di antara dalil ikhlas, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang menyatakan, mengamalkan, mengikrarkan la ilaha illallah dalam keadaan dia khalis, memurnikan dari segala kesyirikan. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Karena tidak akan mungkin bisa bertemu bersatu dalam satu waktu yang sama antara ikhlas dan syirik. Kalau ada kesyirikan berarti tidak ada ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas berarti tidak ada syarat, salah satu dari syarat la ilaha illallah. Tidak ada salah satu syarat la ilaha illallah, maka ya kafir. Tidak mewujudkan la ilaha illallah. Ini syarat al-ikhlas al-munafi lisyirk. Maka yang mengherankan, mereka-mereka yang mengajarkan konsep syarat-syarat la ilaha illallah, mereka katakan al-ikhlas al-munafi lisyirk, tapi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tetap muslim. Nah, kenapa ya? Karena mungkin dia jahil. Kalau begitu nggak ikhlas nggak apa-apa selama dia jahil. Ada kontradiksi. Nah, rumit cara beragama mereka itu. Makanya tidak boleh belajar kepada mereka, mengajarkan tauhid, mengajarkan rukunnya, syurut-syurutnya, tapi teori saja, kosong dari hakikat penerapannya. Al-ikhlas al-munafi lisyirk, menunjukkan bahwa adanya kesyirikan ini menggugurkan, meniadakan ikhlas. As-sadis, syarat yang keenam, as-sidqu, kejujuran. Harus jujur. Tidak boleh ada dusta padanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Terus, yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah hukumi mereka dusta, berarti mereka tidak jujur. Padahal mereka mengucapkan apa? Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak beriman. Allah hukumi di akhir ayat bima kanu yakdzibun, karena mereka dusta. Mereka ucapkan itu tidak di atas kejujuran. Nah, maka dipersyaratkan padanya kejujuran. Sekedar mengaku beriman tanpa ada kejujuran ya tidak bermanfaat. As-sidqu al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang menafikan kedustaan. Nah, kalau ada kejujuran sudah pasti menafikan kedustaan. Jadi, apa yang jadi kebalikan dari syarat-syarat ini semuanya terkategorikan sebagai mawani'. Mawani' la ilaha illallah, penghalang-penghalang la ilaha illallah. Kapan didapati penghalang-penghalangnya ini, maka sudah pasti tertiadakan la ilaha illallah, tertiadakan syurut-syurutnya. Makanya keabsahan Islam, seseorang harus
terkumpulkan seluruh syarat-syaratnya dan ternafikan penghalangnya. Mereka gaungkan ini, tawafur asyurut wantifa'ul mawani'. Tapi mereka tetapkan yang demikian dalam permasalahan takfir, pengkafiran. Tidak boleh mengkafirkan seseorang yang menisbatkan kepada Islam kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tertiadakan segala penghalangnya. Kaidahnya betul, tapi mereka tunggangi. Apa salah satu penghalangnya? Salah satu penghalangnya adalah kejahilan, kebodohan. Berarti tidak akan pernah ada kekafiran dan kesyirikan selama ada kebodohan dan kejahilan. Mereka menutup mata bahwasanya keabsahan la ilaha illallah juga harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tertiadakan penghalang-penghalangnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Ini 8 syarat. Apa penghalang-penghalang la ilaha illallah? Ya kebalikan dari 8 syarat ini. Az-sidqu al-munafi lil kadzib, yang ke-6. Yang ke-7 as-sabi'u al-mahabbah. Syarat yang ke-7 harus didasari dengan al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafiyah li dhiddiha. Rasa cinta yang menafikan kebalikannya, yaitu rasa benci dan tidak suka, terpaksa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Naam. Dipersyaratkan adanya mahabbah. Termasuk pembatal keislaman yang kelima apa? Apa pembatal keislaman yang kelima? Tuh, kok hilang semua Zaki? Ayo. Man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Kemudian dalilnya apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Naam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa syariatnya, berupa hukum-hukumnya, berupa aturannya. Naam, maka apa konsekuensinya? Dampaknya fa ahbata a'malahum. Allah gugurkan, Allah hapus, Allah batalkan amalan-amalan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak suka. Berarti mereka punya amalan-amalan tapi Allah gugurkan. Atsamin, yang ke-8, al-kufru bima siwallahi ta'ala. Syarat yang ke-8 adalah kufur dengan segala apa yang selain Allah Subhanahu wa taala yang dipertuhankan dan diibadahi. Naam. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut, segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah, apapun itu bentuknya, benda mati, benda hidup, tampak, tidak tampak, segala sesuatu yang dipertuhankan, taghut. Siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Inilah 8 syarat la ilaha illallah terkumpul dalam bait ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida fa minhu al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha minal asya'i au minal awthani. Naam, antum cari pasti ketemu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama, khalas diketik keluar insyaallah. Thayyib, kita cukupkan sampai di sini.